Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siska Rahmania Esnoho dari kelas PAI 4C, NIM 19 10 12 103. Oke, jadi langsung saja. Di sini saya akan melakukan praktik bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS dalam mencari atau menemukan jawaban dari soal-soal yang ada. Jadi, contoh kasus kita ambil dari yang pertama, contoh kasus hipotesis satu sampel, kemudian hipotesis dua sampel berpasangan, dan yang ketiga, hipotesis dua sampel independen, dan kita pindah pada chi-square, satu sampel dan chi-square dua sampel. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada contoh soal hipotesis satu sampel. Jadi di sini ada contoh soal, sebuah salesman perusahaan tamaah ingin mengetahui apakah penjualan dari produk-produk mereka itu rata-rata lebih dari 250 per hari atau tidak. Nah, jadi di sini H0-nya adalah penjualan salesman perusahaan tamaah sama atau lebih kecil dari 250.000 per hari. Kemudian H1-nya, penjualan salesman perusahaan tamaah lebih dari 250 per hari. Nah, jadi pertama-tama kita akan memasukkan data-data dari penjualan perusahaan tamaah tersebut. Jadi pertama kita menginput data. Nah, di sini ada dua icon ya, jadi data view dan variable view. Namun pertama kita masuk pada data view. Di sini kita akan memasukkan angka-angkanya, yakni 260, kemudian 245. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah terisi semua datanya, ini adalah data penjualannya. Kita masuk pada variable view. Di sini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, alike, measure, and row. Nah, jadi kita akan rubah di sini namanya ya. Jadi penjualan. Boleh juga kita taruh menjadi hasil penjualan. Nah, kalau mengisi nama ini jangan dispasi ya teman-teman, karena jika kita spasi, akan saya contohkan. Akan seperti ini. Variable name contains an illegal character. Jadi tidak bisa ya. Jadi di sini harus kita gunakan tidak menggunakan spasi. Hasil penjualan. Nah, kemudian desimalnya karena tidak ada angka desimal, maka kita rubah menjadi 0. Nah, di sini label sama seperti ini. Namun di label ini kita kita harus spasi ya. Jadi hasil spasi penjualan. Nah, setelah terisi seperti ini, kita balik lagi ke data view. Nah, jadi teman-teman, di sini angka 0 di belakang sudah hilang ya, karena kita telah rubah di desimal tadi. Nah, setelah itu kita masuk pada analyze. Kita klik, cari compare means, kemudian karena kita menggunakan contoh kasus satu sampel,
maka kita klik One Sample T-Test. Nah, setelah itu akan muncul kolom seperti ini, kita pindahkan hasil penjualan ke tes variabelnya. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Nah, oke. Jadi di sini sudah muncul hasilnya. N12, banyaknya jumlah data ya. Ini 12, kemudian rata-ratanya 277,50, standar deviation 46,048, standar error mean 13,293. Kemudian T-nya ada 20,876, daerah kebebasan ada 11, sigmanya 0,000 dan mean difference 277,500, lowernya 248,24 dan uppernya 306,76. Nah, jadi H0-nya tadi adalah penjualan salesman perusahaan Tamaah sama atau lebih kecil dari 250 per hari. Kemudian H1-nya penjualan salesman perusahaan Tamaah lebih dari 250 per hari. Nah, karena di sini sigmanya 0,00, maka H0 ditolak. Oke. H0 kita tolak ya, karena di sini dia kurang dari 0,5. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal 2 sampel berpasangan. Nah, cara yang pertama sama seperti cara sebelumnya, kita akan mengisi data pada kolom-kolom yang ada. Oke, jadi di sini contoh soal, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan petani untuk menanam padi sebelum dan sesudah membaca buku panduan untuk petani. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang petani. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang petani saat menanam sebelum dan sesudah membaca buku panduan. Nah, teman-teman, jadi di sini H0-nya adalah mu sama dengan mu2 dan mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi maksudnya di situ adalah mu1 sama dengan mu2 adalah hasil atau waktu yang diperlukan petani untuk menanam padi, baik sebelum dan sesudah membuku baca sama saja. Namun H1-nya tidak sama dengan mu2, yang berartikan bahwa waktu petani untuk menanam padi tidak sama sebelum dia membaca buku dan sesudah ia membaca buku. Oke, lanjut. Kita masukkan angka-angka yang ada ya. Jadi di sini kita masukkan angka 6. Kemudian 8, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 8. Nah, karena di sini kita akan menguji 2 sampel berpasangan, maka kolom di sebelahnya juga kita isi dengan angka yang sudah tersedia di soal. Oke, lanjut. Kita isi angka 5, 6, 7, oke, 8, 8, 7, 5, 7, 9, 7. Nah, setelah itu, di sini namanya kan belum berubah. Jadi kita pindah ke variabel view. Nah, jadi caranya sama, kita akan ubah di sini, yakni sebelum, di sini sesudah. Nah, kemudian desimalnya kita ganti angka 0, karena di belakang angka tidak ada koma lagi. Nah, untuk labelnya,
kita ubah menjadi sebelum membaca, kemudian sesudah membaca. Oke, done. Kita pindah lagi ke data view untuk melihat angka apakah 0 di belakang komanya itu sudah hilang. Nah, jadi ini sudah hilang ya teman-teman. Kita masuk pada analyze. Kita klik, kemudian confirm means, dan karena ini adalah dua sampel berpasangan, jadi kita klik pirate sample t-test. Oke, di sini akan muncul kolom seperti yang pertama, tapi berbeda ya. Nah, jadi kita salin atau kita pindahkan sebelum membaca ini ke variabel 1. Nah, kemudian sesudah membaca kita pindahkan ke variabel 2. Di sini ada option. Oke, karena alfanya di soal adalah 5%, maka di sini sudah benar ya, 95%. Jika alfa kalian adalah 10%, maka di sini kita ganti menjadi 90% karena 100 kurangi 10. Nah, di sini 5% ya, atau 95% karena 100 kurangi 5%. Oke, kita klik saja continue, kemudian kita klik OK. Oke, processing. Nah, di sini akan muncul hasilnya lagi teman-teman. Jadi rata-rata dari sebelum membaca adalah 7,70, sesudah membaca 6,90. N-nya 10. Jadi N-nya itu adalah banyaknya data. Oke, di sini ada 10 ya, 10 data. Nah, kemudian di sini ada standard deviation. Sebelum membaca 1,337, kemudian sesudah membaca 1,287. Standar error min-nya 0,4223 dan sebelum membaca sesudah membaca di sini ada 0,407. Di sini pirate sample 0, correlation-nya 0,820. Oke. Ini seperti yang tadi ya teman-teman, hanya saja angkanya berubah karena status pencariannya berbeda-beda. Oke, kita langsung saja pada sigmanya. Karena di sini sigmanya adalah 0,011, ini kurang dari alfa ya, berarti H0 ditolak. Oke teman-teman, itulah cara pencarian soal yang berhubungan dengan dua sampel berpasangan. Oke, kita lanjut lagi pada contoh soal uji T dua sampel independen. Jadi yang tadi berpasangan, yang ini independen. Nah, jadi contoh soalnya adalah sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan pada siswa SMP. Penelitian ini mengambil sampel 10 siswa dari populasi 40 siswa dengan teknik sampel random sampling. Jadi di sini ada tabel ya, tapi tidak dicantumkan di sini karena kita akan melakukan praktik pada aplikasi SPSS. Oke, jadi hipotesisnya adalah H0 μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi sebelum sesudah apakah terdapat perbedaan atau masih sama ya. Jadi di sini langsung saja kita masuk pada penginputan datanya. Oke, kita masukkan angka-angka 27, 30, kemudian 26, 47, 40, 58, 45, 60, 50, 55. Oke. Karena di sini contoh soalnya adalah dua sampel,
maka kita akan mengisi kolom berikutnya. Oke. 47, 51, kemudian 46, 69, 66, 84, 70, kemudian 93, 85, dan terakhir 88. Oke, karena di sini ada 10 sampel, maka kita hanya mengisinya sampai angka 10 saja. Kemudian di sini namanya belum berubah ya. Dan di sini masih ada angka 0. Oke, kita pindah ke variabel view lagi. Nah, di sini kita akan ubah menjadi pretest dan posttest. Oke, desimalnya kita ubah menjadi 0. Di sini kita ganti menjadi pretest. Sebenarnya untuk pengisian name dan labelnya itu terserah teman-teman saja ya, karena ini bergantung sesuai pada soalnya. Nah, karena ini independen, maka di values-nya ini kita akan ganti, klik saja titik 3, kemudian kita masukkan 1 di labelnya, kemudian kita isi. Di sini sebelum diberikan penyuluhan. Oke, kemudian kita klik Add, dia akan berpindah di kolom. Kita klik 2, masukkan label sesudah diberikan penyuluhan. Kita edit lagi. Oke, kita klik OK dan kita kembali ke data view. Nah, di sini angka 0-nya lagi sudah hilang ya di belakang koma. Kita pindah atau kita klik analyze. Oh, mohon maaf. Jadi karena ini 2 sampel independen, jadi dia berbeda dengan 2 sampel berpasangan. Nah, jadi kita salin semua ini ya. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf, ini karena jari saya kurang panjang ya. Nggak apa-apa lah. Oh my god. Oke, jadi ini kita Ctrl X. Kita salin di bawah pretest ini. Kita Ctrl V. Nah, kemudian jika sudah tersalin seperti ini, di posttestnya ini kita isi angka 1 hingga ke baris 10. Karena di variable view, di values-nya ini sudah kita isi ya, sebelum dan sesudah. Maka di posttestnya ini kita isi angka 1 hingga baris ke 10. Kemudian kita isi angka 2 dari baris ke 11 hingga 20. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik analyze, kemudian kita masuk ke conformance. Karena ini 2 sampel independen, maka kita klik independent sample t-test. Oke, akan muncul kolom lagi. Kita pindahkan pretest ke test variable, kolom di atas, kemudian posttestnya kita pindahkan ke grouping variable.
Nah, di sini ada option lagi. Sama ya seperti sebelumnya. Jika alfa yang digunakan adalah 5%, maka di sini menjadi 95. Namun jika menggunakan alfa 10%, 15%, atau 20%, maka di sini kita akan rubah lagi ya. Oke, kita klik continue. Kemudian di sini karena ada defines group, kita klik. Nah, di sini kita klik saja grup 1 dan 2. Kita continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu teman-teman. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, ini muncul ya kolom seperti ini. Jadi jumlah data adalah 10, kemudian rata-rata dari sebelum diberikan penyuluhan itu ada 43,80, standar deviation-nya 12,665, kemudian standar error min-nya 4,005. Nah, di sini sesudah diberikan penyuluhan, N-nya 10, rata-rata 69,90, standar deviation 17,502 dan standar error min 5,535. Nah, kita pindah ke tabel yang di bawah. Di sini F-nya 1,074, sigma-nya 0,314, T-nya min 3820. Oke, di sini sama. Standar kebebasan yang pertama itu adalah 18, yang kedua 16,397. Di sini sigma to child-nya ada 0,001, kemudian yang kedua 0,001, sama ya. Jadi mean difference-nya juga sama, standar error min-nya juga sama. Oke, kita akan melihat sigma-nya. Karena di sini sigma-nya 0,314, maka H0 dapat diterima. Jadi H0-nya tadi adalah mu1 sama dengan mu2. Jadi sama halnya ketika siswa diberikan penyuluhan dan sesudah penyuluhan akan menimbulkan hasil yang sama. Jadi H0 diterima karena dia lebih dari alfa. Oke teman-teman, itulah cara pencarian uji tes 2 sampel independen. Nah, sebelum itu sebenarnya di angka post-test ini jika kita klik icon ini akan berubah. Sebelumnya ini tidak berpengaruh ya, kecuali kita paham kenapa di sini akan muncul seperti ini. Dan jika kita klik kembali akan muncul angka-angka sebelumnya. Jadi ini hanyalah sebagai penanda ya teman-teman. Ingin menggunakan icon ini ataupun tidak tergantung kalian atau tergantung pemahaman kalian. Pada contoh soal berikutnya yakni mengenai chi-square 1 sampel. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Berikut data yang tersedia. Jadi di sini jumlah wanita yang memiliki hobi berolahraga ada 15, kemudian pria yang memiliki hobi berolahraga ada 29, dan jumlah wanita yang memiliki hobi komputer 27, laki-laki juga 27, kemudian jumlah wanita yang memiliki hobi berkebun 17, jumlah pria yang memiliki hobi berkebun 37, dan jumlah wanita yang memiliki hobi belanja ada 29 orang. Dan yang terakhir, jumlah pria yang memiliki hobi belanja ada 35 orang. Jadi data-data itulah yang akan kita masukkan pada aplikasi SPSS ini untuk membuktikan. Oke, jadi H0-nya adalah apakah tidak ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin, dan H1-nya ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin.
Oke, langsung saja kita akan mengisi jumlah data tersebut pada kolom data yang ada. Jadi kita klik data view ya, ini sudah ada di kolom data view. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 37, 27, 29, kemudian 35, dan di tabel sebelahnya kita isi 17, 27, 15, dan terakhir 29. Oke, karena di sini masih ada angka 0 di belakang koma, jadi kita pindah ke variabel view. Nah, di variabel view ini, di sini kita akan merubahnya menjadi hobi. Kemudian 0, kita ubah ya. Labelnya kita ubah menjadi hobi saja. Nah, kemudian kita isi value-nya. Nah, karena ada beberapa hobi tadi, jadi di sini kita isikan. Label yang pertama berkebun, add. Yang kedua komputer, kita add lagi. Yang ketiga ada olahraga, add. Dan yang terakhir ada belanja. Kita add dan kita oke. Nah, di sini kita ubah menjadi jenis kelamin. Oke, desimalnya kita ubah menjadi 0, kemudian di sini tetap jenis kelamin ya. Oke, di sini kita tidak isi ya teman-teman di values-nya karena ini hanya chi-square 1 sampel. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, setelah itu kita klik data, kemudian kita klik weight case. Di sini kita akan mengklik lagi weight case by. Nah, kita akan pindahkan hobi ke, kita pindahkan jenis kelamin ke frekuensi variabel. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, karena di sini datanya belum muncul, weight by jenis kelamin, kita akan kembalikan dulu, kemudian kita klik analyze, kita mencari non-parametric test, kemudian legalisi dialogs, dan yang terakhir adalah chi-square. Nah, di sini kita pindahkan ya teman-teman. Jadi hobi ke sini, kemudian jenis kelaminnya kita tidak pindahkan ya. Di sini ada exact. Nah, continue. Kemudian kita klik OK. Kita menunggu hasil. Nah, jadi di sini sudah muncul ya teman-teman. Observasi N, expectation, dan residual. Ini ada hobi. Ini untuk hobi yang pertama, yakni ini komputer ya. Kemudian ini olahraga. 3529 ini belanja, dan yang terakhir ada berkebun. Jadi expectannya 222 sama ya. Residualnya 5,0, min 7,0, 7,0, dan 5,0. Nah, di sini ada uji statistiknya. Chi-square, kemudian hobinya 6,727, kemudian
daerah kebebasannya ada 3 dan sigmanya adalah 0,081. Karena sigmanya adalah 0,081, maka H0 ditolak. Ini kurang dari 0,05 ya. Karena ini, mohon maaf, karena ini lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima, seperti yang dijelaskan tadi, berarti ada hubungan yang berarti tidak ada hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin. Nah, seperti itu teman-teman. Masuk pada contoh soal yang terakhir yang terkait dengan C-square 2 sampel. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan pasangan calon atau paslon dalam pilkada di sebuah kota. Berdasarkan metode penarikan sampel, berikut hasil yang didapatkan. Jadi ini ada contoh soal atau penginputan data di dalam kolom terkait dengan umur, kemudian pilihan paslon A, B, C, dan D. Kita akan menginput data-datanya ke dalam aplikasi SPSS. Oke, jadi sebelumnya kita akan mengisi angka 1 terlebih dahulu sampai baris keempat, kemudian kita isikan angka 2 sampai baris ke 9. Nah, di sini kita isi angka 3 sampai baris ke 12. Oke, sudah. Di sini di kolom sebelahnya kita isi jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita akan mengisi kolom sebelahnya lagi. Jadi ini adalah jumlah paslonnya atau pasangan calon. Sini 50, 45, kemudian 60, 45, 55, 52, kemudian 40, selanjutnya 36, kemudian 20, 21, 25, dan terakhir 51. Oke, karena semua ini belum terubah, maka kita akan berpaling ke variabel view. Oke, kita masuk pada variabel view. Di sini kita akan ubah menjadi kelompok umur. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya sama ya, jadi kelompok umur. Hanya saja di sini di spasi seperti sebelumnya. Nah, kemudian evaluasinya ini akan kita isi menjadi 1. Nah, sebelum itu kita akan melihat kembali data view. Oke, kita X dulu ya. Melihat kembali data view. Di sini ada kelompok umur 1, 2, dan 3. Oke, ke variabel view kembali.
Jadi kelompok umurnya itu ada, oke, kita isi. Yang pertama, kelompok umurnya ada 20 sampai 24. Kita add. Kemudian kedua 25 sampai 29. Kita add. Ketiga, labelnya kita isi 30 hingga 34 tahun. Kita add lagi. Oke. Nah, selanjutnya di sini karena sebelumnya tidak measure-nya ini tidak terganti ya. Jadi di sini kita menggantinya menjadi nominal. Oke, selanjutnya kita pindah ke baris kedua. Di sini adalah pilihan paslon ya. Paslon. Oke, desimalnya 0. Kemudian pilihan paslon. Nah, kita kembali lagi ke data view. Kita akan melihat di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berdasarkan pilihan paslonnya. Jadi kita pindah ke variable view, kemudian di sini kita ganti. Jadi paslon 1 di sini kita ganti menjadi paslon A. Kita add, kemudian 2 labelnya paslon B. Paslon B kita add lagi, kemudian yang ketiga paslon C, add, dan yang keempat labelnya paslon D, add, kemudian kita OK. Nah, sudah berubah. Dan yang terakhir di kolom terakhir ya, kita isi menjadi frekuensi. Frekuensi adalah jumlah paslonnya ya. Jadi desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian kita kembali ke data view, kita lihat di sini ada frekuensinya. Oke. Di sini frekuensi adalah jumlah data paslon A, paslon B, paslon C, dan paslon D. Oke, kita kembali lagi ke variable view. Di sini kita isi saja frekuensi ya. Oke, sudah. Oh, mohon maaf, di sini di pilihan paslon kita ubah menjadi nominal ya, teman-teman. Kita ubah menjadi nominal. Oke, kita ke data view kembali. Nah, kenapa di kelompok umur menjadi 20 hingga 24, kemudian 25 sampai 29 dan 30 sampai 34? Karena ini adalah umur dari pemilihan ya, para paslon. Nah, kemudian ini paslon A, paslon B, paslon C itu ya pilihan paslon itu tersendiri, jadi kita mengganti namanya. Ini adalah frekuensinya. Kemudian selanjutnya kita klik analyze dan kita cari deskriptif statistik. Kita klik dan kemudian kita klik cross tabs. Oke, di sini akan muncul data-data ya. Jadi data-data yang akan kita pindahkan ke kolom sebelumnya. Oke. Jadi kita akan memindahkan kelompok umur ke rows. Kemudian pilihan paslon ke columns. Nah, di sini ada exact, statistik, cells, format, dan bootstrap. Kita klik statistik, kemudian kita klik chi-square, continue, kemudian kita OK. Oke.
Nah, di sini ada case processing summary, kelompok umur, dan chi-square-nya. Jadi ini adalah prosesnya. N-nya 88, persennya 100,0, N-nya 0, persen 0, N 88 persen 0. Oke, dan itu saja proses cara penggunaan dari aplikasi SPSS 18 di laptop dengan menggunakan soal hipotesis 1 sampel, hipotesis 2 sampel berpasangan, hipotesis 3 sampel berpasangan, dan soal chi-square 1 sampel dan 2 sampel. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila masih kurang teliti dalam menggunakan aplikasi SPSS ini. Okay? See you next time and have a nice dream. Assalamualaikum warahmatullahi